Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan bab 1 mengenai teks deskripsi. Sebelum kepada pembahasan materi, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Jadi nantinya setelah kalian belajar bab 1 mengenai teks deskripsi, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks deskripsi secara tepat. Kalian mampu menjelaskan ciri umum teks deskripsi secara tepat. Kalian mampu menuliskan isi teks deskripsi pada teks deskripsi yang dibaca secara tepat. Kalian mampu menjelaskan struktur teks deskripsi pada teks deskripsi yang dibaca atau didengar secara tepat. Kalian mampu menentukan kaidah kebahasaan teks deskripsi pada teks deskripsi yang dibaca atau didengar secara tepat. Kalian mampu menjelaskan simpulan isi teks deskripsi dengan memperhatikan struktur kebahasaan pada teks deskripsi yang dibaca atau didengar secara tepat. Kalian mampu menulis teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Langsung saja, untuk yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian teks deskripsi ya. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran suatu objek, tempat, atau pariwisata secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan atau mengalami sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Teks deskripsi bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan suatu objek secara terperinci. Penggambaran objek tersebut dapat dilakukan melalui fungsi penginderaan. Selanjutnya, pengertian mengidentifikasi. Mengidentifikasi informasi teks deskripsi merupakan proses menentukan atau menetapkan identitas informasi yang ditemukan dalam teks deskripsi yang dibaca. Jadi nantinya kalian akan mengidentifikasi teks deskripsi. Lalu apa sih yang akan diidentifikasi? Ya. Nah, yang akan diidentifikasi oleh kalian yaitu ciri umum teks deskripsi ya, ada objek, tujuan, dan isi. Selanjutnya, ciri umum teks deskripsi. Teks deskripsi mempunyai ciri umum berdasarkan tujuan, objek yang dideskripsikan, dan ciri isinya. Yang pertama, berdasarkan ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Yang kedua, berdasarkan ciri objek. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus, atau dalam artian objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain ya. Misalnya dalam teks deskripsi akan mendeskripsikan pantai. Nah, di sana kan dalam ciri yang kedua bersifat khusus. Jadi bisa pantai Parangtritis. Artinya kan kalau pantai itu secara umum, kalau misalnya judulnya Pantai Parangtritis itu secara khusus ya, kan ada beberapa pantai ya, banyak pantai ya. Yang ketiga, berdasarkan ciri isi ya. Berdasarkan ciri isinya, teks deskripsi memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret ya, atau menggambarkan wisata yang indah akan indahnya seperti apa gitu ya. Misalnya menggambarkan ibu yang baik, akan dikonkretkan baiknya itu seperti apa ya. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat ya. Misalnya, ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh misalnya ya, ayahku yang tegar ya. Jadi menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat ya. Di sana misalnya tangguh itu kan si pembaca itu terhanyut dalam emosi tersebut gitu ya. Selanjutnya, ada jenis-jenis teks deskripsi ya. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain ya. Misalnya ada dalam cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Jika ditinjau berdasarkan pola pengembangan, teks deskripsi dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama ada teks subjektif deskripsi, teks deskripsi subjektif ya.
merupakan teks yang penggambaran objeknya ditulis berdasarkan kesan yang dimiliki oleh penulis terhadap teks atau terhadap objek ya. Yang kedua, teks deskripsi spasial merupakan teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, dan ruang. Dan yang ketiga, teks deskripsi objektif ya. Teks deskripsi yang objeknya digambarkan secara apa adanya tanpa penambahan opini atau pendapat dari penulis. Selanjutnya, pengertian menelaah. Menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi merupakan proses mengkaji dan memeriksa informasi dalam teks deskripsi untuk mengetahui bagian-bagian teks deskripsi beserta kaidah kebahasaan yang digunakan di dalamnya. Jadi nantinya kalian akan menelaah teks deskripsi ya. Apa sih yang akan ditelaah ya? Nah, yang akan ditelaah oleh kalian yaitu struktur teks deskripsi dan kaidah kebahasaan teks deskripsi ya. Selanjutnya struktur teks deskripsi ya. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi atau gambaran umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga penutup. Dalam struktur teks deskripsi bagian pertama ya, yaitu identifikasi atau gambaran umum, biasanya berisi pengenalan objek, identitas objek, dan pengantar tentang objek yang dideskripsikan. Dalam struktur teks deskripsi bagian, memuat secara rinci hal-hal yang berkenaan dengan kondisi fisik, psikis objek yang digambarkan, dan terdapat pula pendapat penulis tentang objek tersebut. Dan yang terakhir, dalam struktur bagian penutup, memuat kesimpulan atau kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama ada sinonim ya. Sinonim biasanya kita mendengar ataupun mengetahui ya arti dari sinonim itu yaitu persamaan kata. Kalau antonim apa? Ya, benar, lawan kata. Misalnya di sini ada kata indah ya, mempunyai sinonim atau persamaan kata elok, permai, molek. Artinya indah sama dengan kata elok, permai, dan molek. Yang kedua yaitu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama ini bersifat umum dan dapat merangkum semua isi yang ada di dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas ya. Dalam kalimat penjelas ya, atau misalnya kalimat penjelas merupakan kalimat yang mengusung ide penjelas bagi gagasan utama. Kalimat penjelas dibuat terperinci guna memperkuat dan menguraikan pokok bahasan sehingga lebih mudah ditangkap oleh pembaca. Misalnya ya, bisa berupa kutipan, contoh, ilustrasi, dan sebagainya. Yang keempat, kata sifat. Kata sifat merupakan kata yang mengungkapkan sifat, keadaan, suatu benda secara spesifik atau khusus. Dan yang kelima atau terakhir ada citraan atau imaji ya. Imaji adalah gambaran, kesan, bayang-bayang, atau apa yang ada di dalam pikiran ketika kita membayangkan atau mengingat sesuatu. Imaji bisa berupa gambaran visual atau penglihatan, suara, bau, rasa, atau gabungan dari semua penginderaan itu ya. Nah, yang pertama ada citraan penglihatan atau imaji penglihatan ya. Citraan penglihatan adalah citraan yang ditimbulkan oleh indera penglihatan. Artinya yang ditimbulkan oleh mata ya. Citraan penglihatan mampu memberi rangsangan kepada indera penglihatan sehingga hal-hal yang tidak terlihat menjadi seolah-olah melihat. Misalnya pada teks deskripsi pohon kelapa nan hijau. Itu kan ditimbulkan oleh indera penglihatan. Jadi seolah-olah terlihat gitu ya. Pohon kelapa yang hijau ya. Bisa terlihat kan? Yang kedua ada citraan pendengaran. Citraan pendengaran adalah citraan yang dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara ya. Misalnya, ombak berdebur-debur di tepi pantai. Nah, itu kan bisa didengarkan ya. Suara deburan ombak bisa didengarkan ya. Yang ketiga, citraan perabaan ya.
Citraan yang menimbulkan kesan yang dapat dihayati indera peraba. Misalnya, perasa selembut sutra, meluluhkan kerasnya hatiku ya. Itu kan bisa dirasakan itu ya. Selembut sutra seperti apa sih ya? Meluluhkan kerasnya hatiku seperti apa sih? Itu kan bisa dirasakan gitu ya, atau diraba tadi. Yang keempat ada citraan penciuman ya. Merupakan citraan yang dapat dirasakan oleh indera penciuman. Dan yang terakhir ada citraan pengecapan, yaitu citraan yang menggunakan gambaran angan indera pengecap ya. Nah, sekian kiranya materi bab 1 mengenai teks deskripsi yang dapat Bapak sampaikan. Kiranya mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Kemudian apabila misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa kalian tanyakan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.